Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sel elektrokimia? Jadi, sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik atau arus listrik dari reaksi kimia yaitu redoks, atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia yaitu reaksi redoks. Dari pengertian ini, sel elektrokimia dibedakan menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis, di mana kedua jenis sel elektrokimia tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama adalah sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik atau arus listrik karena adanya reaksi redoks spontan. Jadi, di dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu sel elektrokimia yang menguraikan suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Jadi, pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Nah, pada sel volta dengan sel elektrolisis sama-sama menggunakan elektroda, yaitu katoda dan anoda, di mana pada katoda akan terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Selanjutnya pada sel volta, katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, kebalikannya, katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif. Nah, cara mudah membedakan dan mengingatnya pada sel volta bisa kita singkat dengan kapan, yaitu katoda positif, anoda negatif. Kemudian pada sel elektrolisis bisa kita singkat dengan kanap, yaitu katoda negatif, anoda positif. Sejarah sel volta atau sel Galvani. Pada tahun 1799, Alessandro Volta merancang sebuah alat yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Rangkaian alat yang menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia ini selanjutnya dikenal dengan sel volta. Energi listrik tersebut hanya dapat diperoleh pada reaksi redoks yang berlangsung spontan. Pengertian sel volta. Sel Galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Sel volta terdiri atas elektroda negatif tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut anoda, dan elektroda positif tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut katoda. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta. Sel volta memiliki 5 prinsip kerja. Di antaranya, yang pertama terdiri atas elektroda dan elektrolit yang dihubungkan dengan sebuah jembatan garam. Yang kedua, pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang ketiga, adanya jembatan garam untuk menyeimbangkan ion-ion dalam larutan. Yang keempat, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan yang kelima, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Berikut ini adalah rangkaian dari sel volta. Reaksi redoks dapat dipisahkan menjadi 2,5 sel, sehingga sel volta dapat dirancang menjadi 2 tempat, yakni tempat untuk reaksi reduksi dan tempat untuk reaksi oksidasi, sehingga dapat kita lihat di sini terdapat 2 wadah yang terpisah. Nah, kedua wadah ini dihubungkan melalui rangkaian luar dan rangkaian dalam yang disebut dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini merupakan tabung U dan diisi dengan agar-agar serta garam, misalnya garam KCl atau garam Na2SO4. Nah, kemudian juga terdapat voltmeter yang digunakan untuk mengukur energi listrik yang dihasilkan. Pada anoda, logam Fe melepaskan elektron dan menjadi Fe2+ yang larut. Fe menghasil Fe2+ tambah 2 Pada katoda, ion Cu2+ menangkap elektron dan mengendap menjadi logam Cu. Cu2+ tambah 2 menghasil Cu.
Reaksi total yang terjadi pada sel galvani adalah Fe tambah Cu2+ menghasil Fe2+ tambah Cu. Tulisan notasi sel bisa dilihat pada gambar di atas. Logam X mempunyai potensial reduksi yang lebih positif dibanding logam Y, sehingga logam Y bertindak sebagai anoda dan logam X bertindak sebagai katoda. Perhitungan potensial sel standar. Harga potensial elektrode diperoleh dari eksperimen dengan cara membandingkan dengan elektron standar, yaitu elektroda hidrogen. Elektroda hidrogen standar diukur pula pada suhu 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Harga potensial reduksi elektroda hidrogen pada kondisi standar tekanan memiliki nilai sebesar 0,00 volt yang disebut potensial elektroda standar. Tabel di samping merupakan tabel yang berisikan potensial reduksi elektrode dari beberapa logam. Nilai potensial sel standar dapat pula dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Potensial sel sama dengan potensial reduksi standar di katoda dikurang potensial reduksi standar di anoda. Perhatikan contoh berikut. Fe menghasilkan Fe2+ ditambah 2E-, maka reaksi yang terjadi merupakan reaksi oksidasi karena melepaskan elektron, sehingga nilai potensialnya sama dengan minus 0,44 volt. Kemudian Cu2+ ditambah 2E- menghasilkan Cu, maka reaksi yang terjadi merupakan reaksi reduksi karena menangkap atau menerima elektron, sehingga nilai potensialnya sama dengan positif 0,34 volt. Jika dihitung secara keseluruhan, potensial sel sama dengan potensial reduksi standar di katoda dikurang potensial reduksi standar di anoda sama dengan positif 0,34 dikurang minus 0,44 sama dengan positif 0,78 volt. Dari contoh sebelumnya, reaksi yang terjadi adalah Fe ditambah Cu2+ menghasilkan Fe2+ ditambah Cu. Proses sel volta. Dalam satu sel volta selalu terdapat dua elektrode, yaitu katode kutub positif dan anode kutub negatif. Berdasarkan proses yang berlangsung pada sel volta, logam zinc akan melepaskan elektron dan membentuk ion Zn2+. Elektron tersebut mengalir melalui kawat penghubung. Selanjutnya diterima oleh ion Cu2+ untuk membentuk endapan logam tembaga. Akibatnya, larutan CuSO semakin berkurang konsentrasinya, sedangkan elektrode Cu katode semakin bertambah massanya. Sementara itu, logam Zn atau seng semakin berkurang massanya karena berubah menjadi ion Zn2+, sehingga jumlah ion Zn2+ dalam larutan semakin bertambah. Penambahan ion Zn2+ ini tidak sebanding dengan jumlah anion SO2 yang 42 tetap, karena ion positif dan ion negatif tidak seimbang. Anion SO2 yang berasal 4 dari jembatan garam akan masuk ke dalam larutan yang mengandung ion Zn2+, daerah anode. Akibatnya, larutan di daerah anode semakin pekat. Kegunaan sel volta. Berdasarkan kegunaannya, sel volta dibedakan atas dua macam sebagai berikut. Yang pertama, sel volta untuk menentukan pH larutan, energi, reaksi, titrasi, kelarutan garam, dan sebagainya. Yang kedua, sel volta untuk menghasilkan tenaga listrik, misalnya untuk penerangan, penggerak motor, radio transistor, dan kalkulator. Berikut ini contoh sel volta yang biasa kita lihat atau biasa kita ketemui. Yang pertama, sel aki. Lihatlah pada gambar berikut. Terdapat katoda dan anoda. Lalu, larutan elektrolit asam sulfat atau H2SO4.
anoda timbal atau Pb, katoda timbal oksida atau PbO2. Lalu gambar yang kedua, sel kering atau baterai kering. Terdapat batang grafit atau karbon atau katoda, tutup baja sebagai penghubung katoda, tabung kertas laminasi atau insulator, lalu pasta campuran MnO2, NH4Cl, serbuk karbon atau C, dan H2O. Lalu gel pemisah elektrolit dari lapisan kanji, lalu bungkus kaleng seng atau Zn sebagai anoda, lalu dasar kertas laminasi insolator, lalu logam Zn atau anoda. Yang ketiga, baterai nikel kadmium, dan yang keempat, baterai perak oksida. Kesimpulan, sel volta merupakan energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Berdasarkan rangkaian sel volta, maka arah elektron bergerak dari arah anoda negatif menuju ke katoda positif. Kemudian, notasi sel dituliskan anoda terlebih dahulu, kemudian katoda dengan dipisahkan menggunakan simbol di atas atau biasa disebut dengan jembatan garam. Kemudian, semakin besar nilai potensial sel, maka semakin mudah mengalami reduksi.